Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Bertolomeus Nggelombopu. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dari UPB JJUT Kupang. Oke, pada video kali ini saya akan menggambarkan algoritma dalam bentuk flowchart ya, dengan menggunakan aplikasi Draft.io. Untuk flowchart deskripsi teksnya sebagai berikut. Saya pindahkan sectionnya. Oke. Flowchart deskripsinya yang pertama adalah start, yang kedua input golongan, yang ketiga input jam lembur, yang keempat adalah golongan dengan golongan A, B, dan C. Yang kelima adalah jam lembur dengan beberapa poin jika ia bekerja lemburnya itu 1 jam, gaji lembur itu sama dengan gaji dikali dengan 0,30 ya. Ini adalah persennya dan saya buatnya itu dalam persen desimal ya. Dan juga untuk jam lemburnya itu di 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Yang keenam adalah hitung total penghasilan sama dengan gaji ditambah gaji lembur. Yang ketujuh, tampilkan total penghasilan, dan yang kedelapan adalah selesai ya. Untuk menggambarkan flowchartnya, saya akan beralih ke aplikasi Draft.io. Oke. Nah, untuk menggambarnya kita mulai dari yang pertama tadi adalah start ya, atau mulai. Kita akan tambahkan rounded rectangle. Di sini kita posisikan di tengah. Lalu untuk teksnya itu kita inputkan pada poin 1 tadi adalah mulai. Mulai ini kita sesuaikan. Untuk kotaknya ini lebih kecil. Oke. Dan yang berikutnya kita tambahkan yang kedua tadi adalah input golongan. Kita akan ambil parallelogram. Kita tambahkan di sini. Lalu kita inputkan teksnya input golongan. Input golongan kita kecilkan untuk kotaknya ini. Lalu kita akan hubungkan mulai dengan input golongan. Itu kita menggunakan direction connector. Ini untuk panahnya kita hubungkan ke sini. Lalu ini kita hubungkan ke mulai. Nah, akan jadinya seperti ini, mulai input golongan. Untuk selanjutnya kita tambahkan di sini, kita pilih diamond saja. Kita taruhnya di tengah seperti ini, lalu kita lebarkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, untuk teksnya kita inputkan golongan. Nah, di golongan ini kita akan hubungkan dengan input golongan itu, kita tambahkan directional connector juga. Panahnya kita arahkan ke golongan, lalu dia akan hasilnya seperti ini. Nah, di golongan itu tadi ada beberapa poin ya. Di golongan itu ada poin A, B, dan C. Oke, kita kembali ke section aplikasinya. Oke. Kita akan buat lagi parallelogram. Karena tadi ada 3 golongan A, B, dan C.
maka di sini kita tambahkan menjadi 3 ya. Untuk menambahkan kita tinggal Ctrl D, lalu kita arahkan ke sini, dibuat agak jarak, kita duplikat lagi. Oke. Nah, untuk ini kita isikan golongan A, itu di poinnya itu adalah gaji 5 juta ya. 5 juta. Nah, untuk poin B itu digaji 6.500.000. Untuk poin C digaji 9.500.000. Nah, kita akan menambahkan teks ya di bagian atas supaya kita bisa mengetahui bahwa itu adalah golongan A, B, dan C. Nah, untuk menambahkan teks bagian atasnya kita tambahkan teks. Lalu di sini kita tambahkan ini golongan A. Ini kita duplikat saja menjadi 3 ya. Oke. Yang ini adalah golongan B. Lalu yang ini adalah golongan C. Ini golongan C. Oke, dan kita akan menghubungkan atau menyatukan golongan A, B, dan C ini menjadi satu ya. Sehingga nanti apabila lebih dari 3 golongan akan disatukan di dalam golongan ini. Oke, kita menambahkan untuk menyatukannya itu kita menambahkan partikel rectangle. Oke, kita tambahkan lalu kita putar saja ini menjadi seperti ini atau 180 derajat. Ini kita tinggal geser ke atas, nah seperti ini. Iya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita pindahkan ini di bagian belakangnya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan duplikat lagi untuk partialnya ini. Kita tambahkan di bagian bawahnya. Ini kita kembali ke posisi semula ya, di 0 derajat. Lalu kita posisikan di tengah. Oke. Ini juga kita pindahkan ke belakang. Oke, ini sepertinya terlalu panjang, kita kurangkan lagi untuk partialnya. Lalu kita akan membuat lagi adalah jam lembur ya. Jam lembur ini di poin ke-5. Untuk jam lemburnya itu kita tambahkan diamond ya. Tambahkan diamond, kita akan membuat bentuknya seperti pada kotak diamond golongannya. Kita arahkan ke posisi ke tengah. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk teksnya kita inputkan jam lembur. Jam lembur. Oke. Nah, kita akan menghubungkan golongan atau gaji lembur ini dengan jam lembur. Kita tambahkan directional connector lagi. Untuk panahnya kita arahkan ke jam lembur. Lalu kita hubungkan ke
gaji ini. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk di jam lembur itu tadi ada beberapa poin ya. Mulai dari 1 jam lembur, 2 jam lembur, dan 3 jam lembur. Nah, untuk menggambarkannya, kita tambahkan atau kita duplikat saja dari paralelogram yang ada di bagiannya golongan. Ini kita blok saja seperti ini, karena di jam lembur itu kita ambil 3 poin saja. Ini kita Ctrl D, lalu kita pindahkan ke bagian bawah jam lembur. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita ganti untuk teksnya itu. Di sini gaji lembur itu sama dengan gaji dikali, oke, yang pertama tadi 30% ya. 1 jam kerja 1 jam digaji 30%. Sini kita buat desimalnya saja 0,30. Begitu juga dengan yang kedua, gaji lembur sama dengan gaji dikali dengan 0,32 ya. Untuk desimalnya 0,32%. Yang ketiga, gaji lembur sama dengan gaji dikali 0,34. Oke, akan jadi seperti ini. Saya akan perkecil sedikit. Kurang lebih seperti ini. Saya geser sedikit. Oke, lalu kita akan hubungkan juga atau menyatukan dalam satu lingkaran partial ya, seperti pada golongan ini. Oke, untuk partialnya ini kita copy saja atau kita duplikat. Oke, kita pindahkan ke bawah partial yang sudah kita duplikat. Nanti untuk hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk teksnya itu kita tambahkan pada gaji lembur yang pertama. Kita duplikat saja untuk teksnya. Nah, di gaji lembur yang pertama ini kita tambahkan teks adalah 1 jam lembur. Untuk partialnya kita kecilkan sedikit, kita geser. Oke, seperti ini kurang lebih. Ini kita duplikat lagi, kita tambahkan teksnya di gaji lembur yang ketiga ya. Di sini kita inputkan apabila lebih dari 5 jam ya. Ini lebih dari sama dengan 5 jam. Nah, maksudnya supaya semua gaji-gaji ini atau pada poin-poinnya tadi ada beberapa poin itu di jam lembur akan terhubung ke sini atau di satu jam lembur ini ya.
nanti akan terhitung atau termuat di bagian ini, di bagian jam lembur ini. Oke, terus untuk yang berikutnya, ini kita sudah buat seperti ini, lalu kita tambahkan itu yang ke 6 itu hitung total penghasilan gaji hitung total penghasilan sama dengan gaji ditambah jam gaji lembur. Lalu tampilkan total penghasilan atau outputnya. Oke, di draft IO kita tambahkan parallelogram. Kita arahkan ke posisi tengah seperti ini, lalu di teksnya kita tambahkan total penghasilan sama dengan gaji ditambah gaji lembur. Oke, kita lebarkan lagi untuk kotaknya ini, kita arahkan lagi ke tengah. Lalu kita akan hubungkan dari jam lembur ini ke total penghasilan dengan menggunakan directional connector. Untuk panahnya kita hubungkan ke total penghasilan, lalu yang ujung satunya kita tambahkan ke gaji lembur seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tambahkan parallelogram lagi. Untuk parallelogram berikutnya ini kita inputkan output total penghasilan. Oke, kita besarkan. Ini juga kita akan hubungkan menggunakan directional connector. Untuk yang panahnya kita hubungkan ke output, lalu ujung satunya kita hubungkan ke total penghasilan. Kita hubungkan ke, ya, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sepertinya agak miring. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu yang terakhirnya adalah selesai. Kita duplikat saja untuk rounded rectangle-nya. Ini kita Ctrl D, lalu kita tambahkan di bagian bawah seperti ini. Nah, juga kita akan hubungkan menggunakan directional connector untuk panahnya ke selesai dan yang ujung satunya ke output total. Nah, untuk teksnya kita ganti dengan selesai. Oke, untuk hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Gambar algoritma dalam bentuk flowchart. Oke, mungkin sekian video dari saya untuk menggambar algoritma dalam bentuk flowchart.